Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 11 Oktober 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terpecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya akan bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Namun jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, amanlah segala miliknya. Namun jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Ia pun pergi dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 orang lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, beberapa orang mengatakan bahwa berbagai mujizat pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dilakukan dengan kuasa yang berasal dari Beelzebul, kepala setan, dan bukannya berasal dari kuasa Allah. Yesus lalu dengan cerdas merespon tuduhan itu. Ia mengatakan demikian, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan?" Tuhan Yesus mau menegaskan kepada beberapa orang yang menuduhnya demikian, dan juga menegaskan kepada kita sekalian bahwa dialah putra Allah, dan segala pekerjaan, segala mujizat yang dilakukan olehnya
termasuk kuasa untuk mengusir setan, itu berasal dari kuasa Allah sendiri. Yesus menegaskan identitasnya sebagai putra Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Melalui perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini, saya mau men-sharingkan dua hal yang boleh kita renungkan bersama. Pertama, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Memang dalam kehidupan ini, tentu setiap kita secara pribadi akan berhadapan dengan keinginan-keinginan jahat yang ada di dalam diri kita, maupun berbagai kuasa kegelapan yang mencoba untuk memisahkan kita dari kasih Kristus, yang mencoba untuk membujuk kita melakukan kuasa-kuasa kegelapan. Namun dalam situasi demikian, saya mengajak kita sekalian untuk tetap berdiri kokoh dalam iman kita akan Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang esa. Tidak ada kuasa satu pun yang ada di dunia ini yang melampaui kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hal kedua yang boleh kita renungkan melalui perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, pentingnya persatuan dalam kerajaan Allah, terutama di tengah keragaman ras, suku, dan bangsa. Dunia ini penuh dengan perbedaan bahasa, budaya, warna kulit, dan sejarah. Namun dalam iman kita akan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk bersatu sebagai satu umat Allah. Yesus datang untuk mempersatukan, bukan memecah belah. Dalam kasih-Nya tidak ada batasan ras, suku, atau bangsa. Setiap orang tanpa memandang asal-usulnya dipanggil untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Ketika kita hidup dalam kasih persatuan ini, kita menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, namun tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini perbedaan-perbedaan itu masih saja memicu perpecahan. Karena itu sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk melampaui batasan-batasan tersebut, untuk melihat setiap orang sebagai saudara seiman, serta bekerja sama membangun dunia yang lebih adil, damai, dan bersatu. Perpecahan hanyalah akan melemahkan, tetapi persatuan dalam kasih dan iman tentulah akan menguatkan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.